Cucuku, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik kakek. Ngomong-ngomong, mengapa wajahmu cemberut? Kakek, tahu tidak, Cantika tadi di kampus, sangat kesal sekali dengan teman Cantika. Memangnya, apa yang terjadi cucuku? Apa dia usil sama kamu? Atau jangan-jangan, Jangan-jangan apa kek? dia suka sama kamu? Ada-ada saja nih kakek. Lantas, kenapa wajahmu cemberut? Begini, ceritanya. Tadi, pas waktu istirahat, Cantika dan teman-teman beli makanan di kantin. Terus, ada teman Cantika juga makan di sana. Belum habis makanannya, langsung dibuang ke tempat sampah. Saya tegur dia, bahwa perbuatan itu sangat dilarang oleh agama Islam dan termasuk mubazir. Terus dia jawab, "Itu makanan saya, bukan urusan kamu." Begitu ceritanya. Oh begitu toh ceritanya. Iya, makanya Cantika kesel. Biar tidak kesal lagi, mau tidak dengar cerita kakek. Nah, ini yang Cantika suka dari kakek, selalu cerita hal yang menarik. Cantika siap mendengarkan. Baiklah. Pada zaman Nabi Musa, hiduplah salah satu pengikutnya yang bernama Korun. Korun diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, bahkan dalam Al-Quran dijelaskan kunci gudangnya harus dipikul oleh sejumlah orang yang badannya besar dan kuat. Yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76-82. Coba kita bayangkan. Di zaman modern ini, adakah orang yang lebih kaya daripada Korun? Sepertinya tidak ada kek. Kekayaan yang dimiliki Korun ini merupakan istidraj dari Allah. Apa itu istidraj kakek? Istidraj adalah pemberian kesenangan untuk orang-orang yang dimurkai Allah agar mereka terus-menerus lalai dan semakin jauh dari Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana cirinya kakek? Bahwa harta itu istidraj, atau tidak barokah? Sebenarnya ciri istidraj sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 44, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Oleh sebab itu, ciri istidraj adalah 1. Banyak mendapatkan kenikmatan, tetapi digunakan dalam kemaksiatan. Contoh, mabuk-mabukan, mubazir atau foya-foya dan perbuatan lainnya yang dilarang baik oleh pemerintah maupun agama. 2. Rejeki mengalir dan berlimpah, akan tetapi keimanan menurun. 3. Karir meningkat tanpa usaha keras. 4. Menganggap bahwa harta, jabatan merupakan hasil usaha sendiri. 5. Sombong, kikir, pamer dan merendahkan orang lain karena harta dan jabatannya. Waduh, banyak sekali cirinya kakek. Oh begitu ya, pantesan mereka yang kaya yang tidak bersyukur selalu sombong. Pamer ini, pamer itu. Seakan-akan tidak ada lagi orang yang kaya selain dia di dunia ini. Baik kakek, silahkan lanjutkan ceritanya. Pada awalnya Korun taat beribadah dan menjadi pengikut Nabi Musa, lama-kelamaan dia berubah drastis. Suka pamer, kikir, sombong dan singkat cerita, Allah kemudian menenggelamkan Korun dan semua kekayaannya ke dalam perut bumi. Terus pertanyaannya, apakah pelajaran yang kamu dapatkan dari cerita kakek ini? Setelah Cantika pikir-pikir, kita selaku manusia harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Betul cucuku, dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 dijelaskan bahwa, dan ingatlah jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini mengajarkan kepada kita selaku umat Islam agar selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Baik itu nikmat besar maupun nikmat yang kecil, dan Allah menjanjikan pula akan menambah nikmat atau rejeki yang telah kita syukuri. Sebaliknya, Allah akan memberikan azab kepada hambanya yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah diterimanya. Cucuku, di dunia ini masih banyak manusia yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Contoh, sudah punya motor, malah ingin punya mobil, sudah punya mobil malah ingin pesawat pribadi dan keinginan yang lainnya. Betul itu kek, namanya juga manusiawi. Pada dasarnya memang betul cucuku,
karena manusia selalu menginginkan yang terbaik bagi dirinya dan keluarganya. Namun untuk urusan dunia kita tidak boleh berpacu pada dunia semata. Karena pada hakikatnya, ini semua merupakan titipan dan ujian Allah kepada hambanya. Di dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 36 menjelaskan bahwa, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Apakah dia termasuk hamba yang bersyukur atau tidak? Dengan kata lain, apakah dengan hartanya dia semakin beriman kepada Allah atau semakin kufur kepada Allah? Baik kakek, Cantika mengerti. Terus, bagaimana caranya kita bersyukur? Ada beberapa cara untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. 1. Selalu mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, baik nikmat kecil ataupun besar. Contoh, makanan yang kita makan setiap hari, kesehatan, nilai yang bagus dan nikmat lainnya. 2. Menggunakan nikmat di jalan Allah. Contoh, bersedekah, sehat untuk beribadah dan menuntut ilmu. Dan jangan lupa berbagi seperti kakek ngajak kamu makan di kafe ini, atas rejeki yang Allah berikan kepada kakek. 3. Menjaga nikmat yang telah Allah berikan tanpa harus merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, pamer harta, sombong, kikir dan menganggap orang lain lebih rendah derajatnya. 4. Menghindari sikap sombong dan angkuh bahwa harta yang kita miliki merupakan hasil kerja keras kita. 5. Hormati dan sayangi kedua orang tuamu, jangan pernah sekali-kali kamu menyakiti mereka. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, bahwa doa orang tua kepada anaknya sama mustajabnya dengan doa Nabi Muhammad kepada umatnya. Apakah kamu sudah mengerti cucuku? Alhamdulillah, sekarang Cantika paham kakek, bahwa harta, jabatan atau pangkat merupakan titipan Allah semata. Apakah dia termasuk golongan yang bersyukur atau kufur nikmat, kembali lagi pada manusianya. Terima kasih kakek atas cerita dan sarannya. Nasihat kakek akan selalu Cantika ingat, agar selalu menjadi manusia yang bersyukur dan tidak sombong. Nah, itu baru cucu kesayangan kakek. Terima kasih kakek. Ngomong-ngomong kakek, adakah bacaan agar bisa kaya? 1. Kakek selalu berdoa agar kita dilimpahkan rejeki yang luas, halal, baik dan amal soleh yang diterima oleh Allah. 2. Kakek selalu membaca sholawat kepada Rasulullah. 3. Bersedekah, menjaga silaturahmi dan berusaha sungguh-sungguh terhadap pekerjaan kita. Itu yang selalu kakek amalkan setiap hari. Cucuku, kaya itu belum berkah dan belum tentu rejeki, bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah. Akan tetapi, kalau sudah berkah itu sudah pasti rejeki. Dan satu hal lagi cucuku, kekayaan yang melimpah, juga tidak menjamin kebahagiaan manusia. Bahagia atau tidaknya tergantung hati manusia menerima tidaknya takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, belajar untuk selalu senang walaupun dalam keadaan sulit dan sedih. Orang mukmin sejati selalu bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun di dunia ini. Apakah kamu sudah mengerti cucuku? Alhamdulillah saya mengerti kakek. Bagus kalau begitu. Kakek jadi lapar, ayo cucuku pesan, apa saja. Kakek yang akan bayar. Siap kakek.